بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, mengkaji kedalaman bahasa Al-Quran dan menggali keluasan wawasannya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjalani aktivitas, menata rutinitas sehingga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal terbaik saat kita kembali kepada Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di malam Jumat ini, sudah memasuki di hari kedua di bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijrah. Masya Allah, sudah masuk di tahun yang baru, di penanggalan tahun Hijriah, dan tentunya di awal tahun ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hari-hari yang telah kita lalui berkenan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima seluruh aktivitas kita sebagai ibadah yang bernilai ikhlas di hadapan Allah. Pun demikian, semoga kita dibimbing untuk menjalani waktu, momentum hari-hari ke depan agar lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nampaknya penting untuk sedikit kita saling mengingatkan bahwa Hijriyah itu terdiri dari 3 pokok kata yang sangat penting. Yang pertama, di situ ada derivasi kata hajara atau hajara, ya yuhajiru, kemudian sifatnya diambil dengan kata hijrah. Kemudian ada ya nisbah, ya-nya, kemudian ada taknya yang menunjuk kepada sifat, ya, atau karakteristik. Jadi hijriyah bukan sekedar menunjuk pada penanggalan tahun yang berganti setiap tahun, ya, selesai setahun ganti lagi tahun baru, ganti lagi tahun baru, tidak demikian. Tapi di situ ada nisbah, ya, yang bukan hanya diikutkan untuk menunjuk pada sifat kepada tahunnya sana hijriyah, tapi juga menunjuk pada sifat-sifat yang terdapat pada karakteristik orang-orang beriman yang pernah berhijrah di periode kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita harus perhatikan bagaimana sifat mereka, karakteristik mereka, karakter mereka saat mereka berhijrah, ya, khususnya dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak akan menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi sulit, ya, bukan hanya menghadapi intimidasi, persekusi, tekanan-tekanan, kesulitan dari pangan, harta benda, kan, demi mempertahankan iman dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari aspek kesabaran, ketangguhan mengatasi berbagai macam persoalan, puncak ketawakalan yang sangat meyakini dalam setiap situasi pasti Allah tidak akan meninggalkan hambanya, pasti Allah akan menolong hambanya, ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, bagaimana kita bisa melihat pendekatan mereka kepada Allah, yang dengan pendekatan itu datanglah kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah keadaan hidup mereka dari yang tadinya tertindas, kemudian dalam situasi yang sangat jauh, dalam situasi yang lemah, tiba-tiba menjadi manusia terbaik dengan aspek yang sangat luar biasa. Ada aspek kekuatannya, ada aspek keilmuan, peradaban, ya, ada aspek kepemimpinan, bahkan kemudian menjadi sifat yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 110 itu dengan khairu ummah, ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena itu setiap tahun berganti, ada baiknya kita mempelajari karakteristik mereka, ketangguhan dalam menghadapi setiap persoalan. Kita dihadapkan sekarang pada tantangan COVID misalnya yang nyaris belum berakhir sampai dengan saat ini. Ada kesulitan di bidang ekonomi misalnya, kan? Ada berbagai persoalan-persoalan lain. Nah, ini momentum untuk kita belajar bagaimana orang-orang di masa lalu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketawakalan. Dan perhatikan bagaimana interaksi mereka dengan Allah itu yang kemudian kita hadirkan, jadikan miniatur, ya, kehidupan mereka sebagai pedoman di masa kini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu sudah pasti ditepati.
Ketika Allah menepati janjinya kepada orang-orang terdahulu pun demikian, orang-orang di masa depan pun yang melakukan hal yang sama itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia yang serupa atau bahkan lebih daripada itu, bergantung kepada aspek ikhtiar dan tawakalnya. Ya, untuk itu penting diketahui bahwa awal bulan Hijriyah itu diawali dengan Al-Muharram. Nama ini sudah ada bahkan sebelum periode kenabian Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan diangkat menjadi Rasul, namanya sudah ada Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Tapi yang menarik kemudian nama-nama ini dipertahankan dalam penanggalan kalender Hijriyah Islami untuk membawa dan menyisipkan makna-makna tertentu yang sangat kemudian berkesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Al-Muharram, ingat asalnya pakai al ya, al-Muharram. Jadi bukan berdiri sendiri tanpa al. Muharram misalnya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang diadaptasi, diambil bahasanya, kemudian hilang misalnya sebagian kata ya. Al-Muharram menjadi Muharram misalnya terjemahan. Tapi kalau kita tarik ke bahasa asalnya itu menggunakan al. Ya, saya sering sampaikan ada haram, ya kan? Ada tahrim, ada muharram, ada ihram, ya ada al-Muharram. Itu ada penekanan berbeda di setiap diksi ini. Haram itu menunjuk kepada hukum ya. Misalnya kalau saya ingin katakan apa hukumnya minum khamar, ya, miras antika, hukumnya haram. Baik, yang diharamkannya itu, ya, yang kena hukumnya disebut muharram namanya. Ya, misal minum miras, minuman keras, ya, dan berbagai jenisnya, itu minumannya disebut muharram. Hukum minumnya disebut haram. Ya, kalau kita ingin melepaskan segala yang haram, itu menggunakan derivasi kata ahrama, yuhrimu, ihram. Karena itu ada kain ihram, kain yang saat kita gunakan kita meninggalkan dan menanggalkan segala yang diharamkan oleh syariat. Orang yang mengenakannya disebut dengan muhrim, ya, hubungan saudara ya secara biologis atau musaharah dengan pernikahan atau satu susuan ya birrada'ah, itu disebut dengan mahram yang mengharamkan terjadinya pernikahan. Tuh, lihat, sudah dapat haram, ya kan? Kemudian ada ihram, ya, ada muhrim, kan, ada mahram, kemudian ada muharram dan ada al-muharram. Spesifik menunjuk kepada waktu awal mula di tahun penanggalan Hijriyah secara ketentuan kalender, tapi secara makna kita bisa dalami bahwa awal mula kita jika ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tangguh seperti orang-orang dulu, ingin kuat kesabaran dalam mengentaskan segala persoalan kehidupan, ingin mendekati Allah dengan segala ikhtiar sehingga bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat, ya, maka cara cepatnya adalah kita mulai berhijrah, berpindah pada keadaan yang disenangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jembatan menuju hijrah itu? Maka awalilah, mulailah dengan meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin dekat dengan seseorang, tentunya Anda akan meninggalkan segala hal yang tidak disukainya. Anda ingin dekat dengan pimpinan, Anda mengerjakan hal yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Mustahil Anda bisa dekat dengan pimpinan. Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka cara pertama untuk mendekat kepada Allah, tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momentum, ya, di awal tahun Hijriyah ini, ya, di bulan Al-Muharram, maka ada baiknya kita mendudukan waktu ini untuk mengevaluasi diri. Kemudian cara paling gampangnya kita hadirkan turunan dari ujung kepala sampai ujung kaki, di pandangan, di telinga, pendengaran, ya, di lisan sampai ke ujung kaki. Kira-kira kebiasaan apa? Tidak perlu tunjuk orang lain, ya, tunjuk diri kita. Kira-kira kebiasaan apa yang melekat dari ujung kepala sampai ujung kaki yang masih belum mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nggak suka. Di mata nih ada kebiasaan apa yang harus diperbaiki, di telinga ada kebiasaan apa yang harus diperbaiki, ya, di lisan adakah kata-kata tutur yang Allah nggak suka yang harus kita tinggalkan, gibah, kan, bikin hoax, ya, dan semacamnya, dusta, sampai ke ujung kaki. Nah, biasanya kalau perangkat ini sudah baik, yang haram-haramnya hilang, sudah kosong, ya, itu mendekatnya kepada Allah lebih mudah. Ya, saya sering ilustrasikan. Jadi kalau kita ada gelas itu, ada cawan misalnya, kan, ya, kosong, itu kan bisa diisi apa saja. Tapi kalau tertutup oleh yang kotor, ya, atau ada penutupnya misalnya, penutup, maka belum tentu kita bisa masukkan apapun ke dalamnya. Ya, sama. Ya, bagaimana Allah bisa memberikan segala yang baik bagi kita, sementara baik kan nggak pernah bertemu dengan yang buruk.
Jadi kalau telinga ini nggak bisa dengar yang baik, maka ada kebiasaan buruk di telinga ini yang menghambat yang baik itu bisa masuk. Karena itu orang yang terbiasa mendengar yang jelek itu mendengar yang baik-baik nggak bisa, susah. Karena nggak menyatu antara baik dengan buruk tuh nggak bersatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada penghalang yang nggak bisa menemukan. Jadi hati-hati nih, evaluasi. Kalau dengar adzan nggak enak, dengar orang baca Quran nggak nyaman, nah itu pasti telinganya tuh terbiasa dengan maksiat. Ya, pun demikian di lisan. Silahkan cek orang-orang yang biasa berkata baik itu hampir tidak punya kosakata untuk menuturkan yang buruk. Mustahil. Sebaliknya, orang yang biasa bertutur dengan yang kotor itu mencari yang baik itu jadi aneh. Makanya pelaku kriminal bicara sopan tuh kayak kelihatan aneh gitu. Ya, bisa dalam tanda petik ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, karena itu teman-teman sekalian, kembali kepada diri kita, mari kita jadikan, termasuk saya pribadi, di bulan ini awal tahun Hijriah 1442 Hijrah, dengan menjadikannya sebagai momentum untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dengan itu kita harapkan, satu, kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Mohon izin saya detilkan sejenak. Pribadi yang tangguh, setangguh kaum muhajirin yang pernah berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, ketangguhan ini bukan hanya tangguh secara fisik, pun demikian tangguh secara mental. Bagaimana di antara mereka ada yang meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan setelah sekian lama, kadang mesti berpisah dengan keluarga, kan? Kadang ada yang meninggalkan jabatan, kedudukan, kehormatan dunia. Tapi yang paling dahsyat nanti, segala yang terduga ditinggalkan itu, hilang itu, diganti oleh Allah berlipat lebih dibandingkan dengan apa yang semula pernah didapatkan. Ya, ini poinnya. Juga menjadi pribadi yang lebih sabar, karena pasti berhijrah itu ada tantangan. Ya, mohon maaf, orang sekarang berlaku kriminal saja mendapat hambatan. Ya, sudah wajar, berlaku baik pun pasti ada tantangannya. Itu lumrah setiap kehidupan, apapun yang kita kerjakan, itu kita mesti menghadapi tantangan. Anda minum aja kan ada tantangan, Anda harus jalan dulu, ya kan? Ambil dulu, ya, nyalain tempat minumnya, ambil airnya, dan seterusnya. Jadi ada ikhtiar yang harus dilakukan, dan langkah yang harus dikerjakan, dan boleh jadi ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi kesabaran itu mutlak didapatkan dalam setiap etapa kehidupan, termasuk dalam persoalan hijrah. Ya, sekarang hijrah itu menjadi kalimat yang tren di kalangan masyarakat muslim, bahkan juga secara umum, tapi hati-hati dalam memahami ini. Ya, hijrah bukan berpindah pada golongan tertentu, hijrah bukan ikut pengajian tertentu misalnya, atau hijrah bukan ikut kepada paham tertentu. Hijrah itu secara sederhananya kita berpindah pada satu kondisi, ya, keadaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini kondisi yang disenangi oleh Allah. Jadi tidak harus pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid, dekat sekali, jarak cuma 5 meter, tapi belum terdorong untuk menunaikan sholat jamaah. Tidak harus Anda pindah komplek untuk ke masjid yang lain, tidak. Rubah keadaan diri kita, ingat-ingat akan wafat. Bagaimana saat kembali 5 kali diingatkan, bahkan make masjidnya sampai ke rumah kita, dia mengingatkan 5 kali dalam sehari. Setelah ada kesadaran itu, kita mulai beranjak ke masjid. Tempat tidak berpindah, tapi kondisi yang kita rubah untuk mendapatkan, ya, nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya teman-teman sekarang. Ya, teman-teman sekalian, ada ketangguhan, ada kesabaran, dan ada kesungguhan. Sungguh itu penting. Ya. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa begitu mudah engkau bisa meraih kesuksesan, termasuk surga yang engkau dambakan itu, sementara belum nampak, ya, belum nampak kesungguhan, keseriusan yang hadir pada ikhtiarmu itu, dan kesabaran yang belum maksimal untuk berjuang itu. Ini teman-teman sekalian yang kita maksimalkan dalam rangka kita berhijrah di awal pembuka tahun Hijriyah di bulan Al-Muharram 1442 Hijrah. Ya, sekali lagi mari kita mencoba untuk mengoreksi diri, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai di titik ini.
sebelum kita pulang. Dan telah banyak orang-orang saleh sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara mereka situasi wafatnya menjadi viral di media sosial. Ada yang terekam, diabadikan di YouTube atau di media sosial lainnya dan diinfokan kepada kita semua. Jadi kalau sudah terdengar oleh telinga, tertapak oleh mata, walaupun kita tidak berada di tempat, tapi kita bisa melihat rekamannya sampai diperlihatkan. Bisa nggak kebayang begini? Kok Anda yang harus lihat gitu? Kenapa nggak orang lain? Kenapa mesti Anda? Kenapa Anda yang harus dengar suara adzan? Kenapa Anda yang mesti melihat orang sholat? Kan mudah bagi Allah menjadikan itu semua pada orang lain. Tapi kenapa mesti Anda? Artinya ada petunjuk Allah di situ. Ada sayang Allah di situ. Lalu Anda katakan saya belum dapat hidayah. Sementara hidayah telah datang lewat telinga, lewat mata, lewat pikiran. Terus Anda masih katakan saya belum dapat hidayah. Dengan cara apa lagi Allah kirimkan hidayah kepada Anda? Ya, ini poinnya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan segala hal dengan baik, dengan saleh, kenapa mesti mencari yang salah? Nah, dalam kerangka itu kita mencoba untuk memperbaiki diri, dan cara paling mudah untuk kita lakukan dan efektif dan pengaruhnya sangat besar adalah mendekat kepada petunjuk Allah, dan tidak ada petunjuk yang istimewa yang diberikan oleh Allah kecuali Al-Quran yang dijelaskan melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan diteruskan kepada kita oleh para ulama yang kafabel di bidangnya. Karena itu kita akan teruskan kajian kita dalam kajian Aqsa, Al-Quran, Sunnah, Solution. Sekarang kita telah masuk, alhamdulillah, di ayat yang ke-6 dan ke-7 di surah Al-Baqarah. Ya, kemarin telah kita uraikan dua bagian, atau bagian yang ketiga, bagian yang kedua dari surah yang kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, dan sekarang kita akan masuk bagian ketiganya. Ya, saya bacakan kembali teman-teman sekalian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguh, kata Allah, aku tegaskan. Jadi inna itu harfu nasbin atau taukid, ya, huruf nasab yang memberikan penekanan, penguatan. Ya, aku tegaskan, kata Allah, sungguh seluruh orang-orang yang ingkar itu, yang menutup diri mereka, khususnya yang belum beriman tapi menutup diri, atau bahkan ada yang mengaku beriman tapi justru menutup dirinya dan bertingkah, berperilaku seperti orang-orang yang tidak beriman, mengatakan diri muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai islami. Dia tidak mau sholat, gak mau zakat, bahkan juga memusuhi misalnya orang-orang Islam. Nah, dan menutup dirinya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang seperti ini tidak ada gunanya, sama saja engkau ingatkan ataupun tidak engkau ingatkan, maka sulit bagi mereka untuk mulai yakin. Saya telah jelaskan sampai dengan di sini. Kemudian kita telah sampai pada penyebab di pertemuan yang lalu, ya, yang dengan hal-hal ini khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah, karena mereka itu menutup dirinya, menutup telinganya, pendengarannya, menutup pandangannya, menutup akal fikirannya, yang dengan itu terkunci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti kita telah bahas pertemuan lalu, walahum adzabun azim, dan terancam dengan siksa yang berlipat jika mereka tidak taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan apa yang menyebabkan, ya, kalangan-kalangan tertentu bisa menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam kondisi mereka dikandung dalam janin ibunda itu, ya, dalam rahim ibunda sejak berupa janin usia 4 bulan, itu kan telah terjadi dialog dan mengucapkan syahadat, mengakui, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang akan disembah, yang akan diibadahi dan jadi tumpuan dalam kehidupan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 itu. Apa yang menyebabkan kemudian setelah terlahir kemudian tumbuh, berkembang, dewasa, menjadi berubah, menjauh, bahkan ada di antara mereka bukan sekedar ingkar tapi juga benci
dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Apa yang menyebabkan semua itu kita bahas di pertemuan yang lalu dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin atau kullu mauludin, ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Kalau kita pakai kullu, redaksinya langsung kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, semua yang terlahir berada dalam kondisi fitrah, ya, punya nilai-nilai kedekatan dengan agama, kecenderungan berbuat baik. Mohon izin bagi yang baru bergabung, cek kembali di keterangan yang lampau, edisi yang lalu, maka Anda akan mulai paham dengan apa yang kami sampaikan. Ya, maka lingkungan yang akan memengaruhi mereka menjadi berubah, bahkan menjauh dari Allah, bahkan anti dengan Allah, bahkan bisa memeluk keyakinan-keyakinan yang bertentangan langsung dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengaruh lingkungan apa yang membentuk mereka jauh dari Allah, yang dimanfaatkan oleh musuh utama manusia, yaitu setan, laknatullah. Kita telah bahas, ada turunan petunjuk di Quran surah ketiga ayat ke-10 dengan pembuka yang sama. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6 kalimatnya dibuka dengan innal ladzina kafaru. Mohon izin kita pertajam dulu karena hari ini ada hal yang sangat menentukan sehingga harus saya tegaskan kembali. Di Quran surah kedua ayat yang ke-6 kalimatnya dibuka dengan innal ladzina kafaru, kan? Seterusnya ayat sawaun alaihim anzartahum dan seterusnya. Ya, ini di Quran surah ke-2 ayat ke-6. Kemudian di Quran surah ketiga, ya, surah ketiga ayat ke-10, ya, ayat ke-10 juga dibuka dengan kalimat yang sama. Ini kita dalami tafsir Quran bil Quran. Ini innal ladzina kafaru, ini pun innal ladzina kafaru, ya, innal ladzina kafaru. Di sini sawaun alaihim anzartahum dan seterusnya. Yang di sini lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Yang ini disebutkan sulitnya mereka diingatkan karena tertutup keadaan dirinya. Di sini diisyaratkan bahwa orang-orang ini tidak akan mampu kemudian harta-harta mereka, kedudukan-kedudukan mereka, jabatan-jabatan mereka, pengetahuan-pengetahuan yang dibanggakan oleh mereka, bahkan keturunan yang mereka siapkan tak mampu mengangkat mereka untuk menjauhkan mereka dari hukuman Allah di akhirat nanti, bahkan terancam jadi bahan bakar api neraka. Isyarat yang muncul di sini diungkapkan dengan kalimat amwal dan aulad. Ini telah kita tunjukkan, bisa jadi ini harta, bisa jadi tahta, kedudukan atau jabatan. Masih ingat pertemuan lalu? Bisa jadi juga ilmu atau pengetahuan. Nah, kita kemarin sampai sini penyebabnya. Kemudian kita belum bicara batasnya, kemungkinannya untuk bertobat, kan? Sampai juga dengan bagaimana akhir atau muara dari semua usaha itu, apakah mendapatkan taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala atau tenggelam dalam ancaman neraka. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahasan yang selanjutnya untuk mencari solusi. Setelah kita ketahui sebabnya, ya, ada orang yang jauh dari Allah karena harta, karena kesibukan, ya. Padahal dia muslim tuh, mengaku Islam, tapi sibuk mencari harta benda, sibuk cari dunia, berangkat gelap, pulang gelap, sampai-sampai lupa dengan sholat. Ya, silakan kalau tidak percaya, ya, kalau Al-Quran sudah sampaikan, pasti kejadian. Ada kondisi-kondisi orang bekerja itu yang sampai lupa dengan ibadah, sampai lupa dengan Allah. Bahkan yang paling aneh kalau Anda tanya, siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dia tahu dengan lisannya bisa menjawab Allah pemberi rizki, tapi dia mengerjakan perbuatan justru yang menjauhkan dia dari pemberi rizki. Sekarang bagaimana Allah bisa ngasih kalau Anda sendiri jauh dari Allah? Itu poinnya, ya. Nah, ini poin. Jadi kita akan temukan orang-orang yang berlomba mendapatkan harta benda sampai menjauh dari Allah, sampai bahkan merusak hukum-hukum Allah. Ya, Allah bilang jangan berselisih. Silakan cek berapa banyak orang berselisih karena harta. Ya, bahkan yang paling fatal sekarang di lingkungan keluarga, bahkan ada yang saling tuntut. Dan yang sangat gak bisa dipahami, ada anak bisa nuntut kepada orang tuanya, anak nuntut ke ibu, ya, ada anak nuntut ke bapak. Ada yang mau menjerakkan orang tua, waliyadzubillah. Apa lupa dia pernah dilahirkan dari rahim ibundanya? Ya, ini poin-poin teman-teman sekalian. Silakan kalau nggak percaya silakan cek. Ada yang demi harta kemudian bisa pindah keyakinan dan sebagainya. Pun demikian dengan tahta, kedudukan, dari persaingan-persaingan yang ada bisa jadi menyakiti
bisa jadi mencederai, bahkan menghilangkan nyawa, dan lebih daripada itu, ada yang kemudian juga melawan hukum Allah secara langsung dengan berbuat syirik. Saya sering katakan kalau musim-musim pemilihan, pilkada, pemilu, pilpres dan sebagainya, berapa banyak tuh dukun yang dapat order. Yang tidak normal itu, satu sini satu situ, kadang penampilan dihiasi seperti para ulama, ya, dukun pakai jubah, dukun pakai sorban, ya, dukun pakai macam-macam dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Pun demikian dengan pengetahuan, nanti saya kisahkan bagaimana orang-orang yang telah masuk pada level yang sebetulnya paham Al-Quran, hafal hadis, bahkan nanti jadi pendakwah, tiba-tiba dikalahkan oleh nafsu yang masuk kepada nilai cara berfikirnya, cara berfikir sampai menjadi anti Tuhan. Nanti kita masuk kepada kisah itu, dan saya nanti kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi jalan untuk kembali, tapi karena keangkuhannya dia tidak mengambil hidayah. Nanti kita masuk kepada kisah-kisah ini. Sekarang kita satu-satu dulu teman-teman sekalian. Ya, kemarin sudah kita ambil penyebab seorang menutup diri sehingga jauh dari Allah. Nanti kita ambil solusi hari ini. Kemudian setelah itu teruskan kepada kesempatan, ya, sampai kapan kesempatan diberikan untuk mendapatkan solusi ini, dan terakhir pada muara. Setelah ini baru kita berlanjut kepada ayat berikutnya. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Apa solusinya jika ada seseorang terjebak oleh nafsu dunianya, sehingga dengan itu dia menutup diri dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebab yang telah dimasukkan. Kita ambil bagian pertama dulu tentang harta. Ya, ini yang seringkali membuat orang cenderung untuk mengejarnya, bahkan dengan mengejar itu lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amwal, bahkan bentuk tunggalnya, singularnya disebut dengan malun, ya. Dari sini Anda mendengar istilah zakat mal, ya kan? Zakat harta, ya. Zakat mal gitu ya. Jadi pengertian pertama, asal kata malun, ya, amwal, dari kata malun ada yang menunjukkan ini hibrida atau derivasi dari kata mala yamilu, mailan, ya, seakar dengan itu muncul mal, ya, sesuatu yang condong, cenderung. Kenapa disebut harta itu dengan mal? Karena orang cenderung untuk mau memilikinya, orang cenderung untuk berkompetisi mendapatinya. Nah, ini yang menjadikan kecenderungan ini kadangkala dalam situasi yang tidak biasa menjadikan seseorang bahkan menjauh dari pemilik harta yang sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan cari dan temukan, setelah itu kita turunkan di kurikulum kehidupan, seperti apa sih teori harta dalam Al-Quran, seperti apa teori rizki dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti dalam kehidupan, yang dengan mengikuti petunjuk itu kita tidak harus jauh dari Allah, ya. Bukankah Allah yang menurunkan rezeki sampai menyebut dirinya dengan Razzaq, ya? Coba dicek lagi di Quran surah ke-62 itu, Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, ya. Wallahu khairur raziqin. Sedangkan Allah yang paling bagus, ya, yang paling baik dalam memberikan rezeki, bahkan menamai dirinya dengan Razzaq, sang pemberi rezeki. Allah yang telah menentukan, menyiapkan kadarnya, memberi jalan untuk mendapatinya. Lalu kenapa kita harus keluar dari rel itu? Nah, sekarang kita turunkan seperti apa petunjuk dalam Al-Quran untuk bisa mendapatkan harta, yang dengan mendapatkan harta ini kita tidak mesti menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang coba kita akan turunkan dengan 3 klasifikasi utama. Saya izin hapus dulu. Bismillah. Baik, ya. Pertama, kita akan coba entaskan persoalan ini. Jadi nanti jangan jadikan ini sebagai alasan, ya, karena jauh dari Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa Jumatan karena kerja, ada proyek dan sebagainya. Sampai tiba-tiba azan gitu kan terdengar oleh kita, masih sibuk kita untuk mengerjakan urusan dunia. Nah, nanti kita petakan, perjelas, detilkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ini sudah waktunya azan, terdengar juga oleh kita. Kita jawab dulu suara adzan, kemudian tunaikan sholat isya beserta amalan sunnahnya. Kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita terbiasa juga mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya atau bahkan di belahan dunia tertentu yang terhubung dengan kita saat ini, yang mungkin berbeda negara saat ini tersambung dan beda zona waktu pula. Boleh jadi bahkan ada yang belum masuk waktu asar atau bahkan maghrib. Kita tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk menunaikan ibadah dengan nyaman, khusyuk, dan kita semua diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan kembali kajian Aqsa kita, Al-Quran Sunnah Solution, masih di pembahasan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 6 sampai dengan 7. Baik, saudara-saudariku, kita telah simpulkan 4 pemetaan dalam pembahasan kita. Pertama, penyebab orang-orang yang menutup diri sehingga tidak mampu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya untuk menyembahnya, bahkan hanya untuk mengenalnya pun menjadi sulit. Ya, bukan hanya untuk menyembahnya, tapi sekedar mengenalnya pun itu tidak mudah. Apa penyebab semua itu? Kita telah bahas. Ada kecenderungan yang membuat mereka menjauh dari Allah. Kecenderungan dalam bahasa Arab disebut mala yamilu. Dari sini ada hibridanya berupa mal yang kemudian jadi jamak dalam bentuk amwal. Ini kita turunkan, ada beberapa faktor. Ada faktor harta benda, karena itu harta menjadi bagian pertama yang dipadani secara diksi bahasa Arab dengan kata malun, diterjemahkan dengan harta. Ada juga nanti dengan tahta atau kedudukan, pun demikian dengan pengetahuan atau hal yang sejenis dengan 3 faktor utama ini. 3 hal ini kita akan bahas dengan 4 pendekatan. Pertama, sebab, tadi sudah. Kemudian solusi, orang-orang yang terkungkung oleh 3 khususnya yang tadi disebutkan, baik harta, tahta, ataupun juga dengan pengetahuan yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala karena kekeliruan cara dia belajar. Maka bagaimana solusi mengatasi semua itu? Kemudian yang ketiga, sampai kapan kesempatan diberikan untuk mendapatkan solusi itu? Dan terakhir, apa muara yang didapatkan jika seseorang kemudian kembali menjadi baik, ke rel yang sempurna? Pun demikian dengan orang yang bertahan dengan kekufurannya, menutup diri sehingga dia bertahan untuk menjauh dari Allah sampai dia kembali kepada Allah, seperti apa muara saat ia pulang. Itu yang coba kita akan dudukkan, dan langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita supaya efisien dalam menguraikan pembahasan, kita teruskan pada apa yang telah kita sampai sebelum Isya tadi. Dalam persoalan harta, untuk mencari solusi, ini kita masuk pada bab solusi, ya. Sekali lagi saya tegaskan, diksi Al-Quran ketika menyebutkan kata kafaru berbentuk jama', ya, bahkan diawali dengan isim mausul yang berbentuk jama' pula, alladzina, menunjukkan tidak hanya 1-2 orang, bukan terbatas di 1-2 generasi. Ya, ini memberikan isyarat di setiap generasi akan ditemukan orang-orang yang terkecoh, ya, lewat pengaruh setan yang memanfaatkan potensi-potensi yang tadi disebutkan agar menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat perilaku orang ini berubah hingga menutup dirinya dari pintu-pintu hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita akan mencoba mencari solusi supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau dia muslim, mengaku beriman, tapi keadaannya menutup diri, kita buka tuh hijabnya, ya, kita buka kemudian covernya, sehingga dengan ketika dibuka covernya akan nampak kebeningan isinya yang kita kembalikan pada jalur yang benar berdasar petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika memang mengaku belum beriman, maka kita berikan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang memecah kebuntuan dari tirai penutup itu, yang dengan itu sinar hidayah bisa masuk ke dalam jiwa dan bisa memahami pedoman-pedoman yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita turunkan sejenak. Mohon izin saya menghapus dulu sisi sebelah sini supaya kita lebih bisa fokus dan terkonsentrasi pada aspek yang akan kita kaji. Bismillah. Baik teman-teman, solusi pertama dalam persoalan harta. Ya, kita turunkan dulu petunjuknya dalam Al-Quran, seperti apa konsepsi yang dibangun dari sini menjadi kurikulum kehidupan yang bisa kita tempuh. Baik, persoalan harta.
kita akan mulai dulu dengan keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-87 ya. Al-A'la ya. Di ayat yang ketiga ya, Quran surah Al-A'la ya, surah ke-87 di ayat yang ketiga ya. Kalau kita biasa baca kan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu yang telah merawatmu, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, mencukupkan segala kebutuhanmu. Agungkan ialah yang paling tinggi, yang paling mulia, paling agung. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta lalu menyempurnakan setiap ciptaannya. Ingat, tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna ya, khususnya kita manusia. Semua manusia pasti sempurna, dan untuk menunjuk kesempurnaan penciptaan manusia itu spesial. Langsung Allah bersumpah dengan 3 risalah rasul paling populer yang pernah bertugas di bumi. Di surah 95, surah At-Tin itu ya, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Perhatikan baik-baik. Wattini wazzaitun, ini risalah menunjuk pada Nabi Isa alaihi salam. Ya, wa turi sinin, ya Tursina, risalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, wa hadzal baladil amin, Makkah al-Mukarramah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 rasul paling populer. Ya, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Apa yang disumpahkan oleh Allah dengan 3 risalah paling populer di muka bumi ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, bahkan pakai lam dan qad. Lam sudah taukid, qad tahqiq. Aku tegaskan, aku pastikan, aku telah mencipta seluruh manusia dalam rupa yang paling sempurna, bentuk yang paling sempurna. Ya, di antara kesempurnaan itu setelah diberikan bentuk fisiknya yang sempurna, ideal, sempurnanya, ingat, bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan pencipta manusia. Awas, hati-hati. Setiap orang bisa punya persepsi, tapi pencipta sangat mengetahui apa yang paling sesuai dengan apa yang diciptakannya, dengan siapa yang dia ciptakan, dengan apa yang dia ciptakan, paling faham manfaatnya, paling mengerti bagaimana jalan hidupnya, dan paling tahu bagaimana kesesuaian antara visi dan misi kehidupan yang dibangun. Jelas? Karena itu jangan pernah menilai antar manusia dengan pikiran sempit kemanusiaan, tapi kembalikan kepada hukum Allah ketika mencipta kita dalam keadaan sempurna sesuai dengan maslahatnya. Jadi ini yang paling ideal ya, di hidayat begini, ini yang paling cocok untuk kehidupan saya. Ya, kalau dirubah matanya, warna beda, hidungnya agak mancung dikit, mungkin akan lain gitu kan. Ya, akan berbeda jalan kehidupan, dan maslahat hidup belum tentu diraih seperti yang Allah telah tetapkan. Baik. Nah, di antara kesempurnaan itu yang melengkapi tugas kehidupan, ya, fisik kita secara fisikal sempurna, emosional sempurna, dan kesempurnaan itu tidak cukup kecuali didukung oleh bekal kehidupan yang sesuai. Lalu Allah firmankan, perhatikan ayat yang ketiganya, walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Lalu setelah menciptakan dengan sempurna itu, lalu Allah lah yang telah menetapkan setiap kadar kebutuhan hidup yang sesuai dengan kondisi fisik itu. Ya, baik. Awas, fahada. Lalu diberi hidayah, diberi petunjuk bagaimana menggunakan kadar yang dicukupkan tadi untuk benar digunakan oleh fisik. Ya, benar digunakan oleh pikiran kita, benar digunakan oleh akal kita. Allahu Akbar. Apa di antara yang dicukupkan oleh Allah itu? Di sini redaksinya menggunakan kata qaddara. Walladzi, ya, teman-teman, ini qaddara fahada. Ini ya. Nah, ini poinnya. Walladzi qaddara. Di sini qaddara, yang telah mencukupkan, menyesuaikan dengan kesempurnaan penciptaan tubuh kita, fisik kita sempurna sesuai dengan kemampuan secara fisikal, secara emosional, secara akal kita. Apa yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, yang bahkan saking pentingnya hadis ini, Imam An-Nawawi ya rahimahullah Ad-Dimashqi sampai mengarang ya satu kumpulan hadis yang beliau beri nama Al-Arba'in, sekitar 40-an ya. Al-Arba'in itu kisaran 40-an, tidak harus diterjemahkan 40 karena jumlah hadis yang dikumpulkannya ada 42
Jadi kalau kita sebut arba'in sekitar 40-an, ya bisa 41, 42 dan seterusnya. Itu cara dalam bahasa Arab, usdub, metode. Ada 42 hadis di urutan nomor hadis yang keempat. Ya, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau itu orang yang benar dan selalu dibenarkan. Jangankan oleh kawan, lawan pun membenarkan Rasulullah. Lawan pun membenarkan Rasulullah. Ya, ingat kisah yang paling populer ya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu ya menjadi duta yang dipanggil oleh Heraklius untuk menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Ya padahal saat itu belum masuk Islam. Dia menjelaskan ketika ditanya benar semua, apakah orangnya jujur? Ya jujur. Ya, apakah orangnya amanah? Ya amanah. Apakah orangnya tidak disukai lingkungan sekitaran? Iya, semua dijelaskan dengan sempurna. Jadi jangankan kawannya, lawannya pun itu membenarkannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq. Apa yang dikatakan Nabi? Ini penting ya, kalau ada redaksi hadis atau keterangan dibuka dengan kalimat as-sadiqul masduq. As-sadiq al-masduq. Ya. Nah, ingin memberikan satu penekanan atas informasi yang disampaikan. Biasanya informasi ini berisi berita-berita gaib yang pembuktiannya belum muncul di masa itu. Boleh jadi di masa depan baru ketahuan. Ya. Nah, jadi karena itu dibuka dengan kalimat ini seakan ingin menerangkan begini, hey, yang belum beriman aja, jangankan bukan sekedar belum beriman, yang lawannya aja membenarkan Rasulullah, ente umatnya, masa nggak yakin dengan Nabi Anda? Masa kamu nggak yakin? Ya, musuh Nabi aja mengakui kebenaran, kejujuran, kebaikan Nabi. Cuma karena mereka nggak ingin kehilangan ini nih, yang ini, maka mereka memusuhi Nabi. Tapi mereka membenarkan Nabi. Bayangkan, lawan Nabi aja mengakui kebenaran, kebaikan Rasulullah. Masa ada yang mengaku umatnya tidak mengikuti petunjuknya? Kan? Oke, ya, sekarang balik ke sini. Jadi, ketika disebutkan kalimat ini, itulah yang dimaksudkan. Nabi itu benar loh ya, dan dibenarkan oleh lawannya. Anda sendiri harusnya mengikuti kebenaran itu. Di antara yang disampaikan tentang kebenaran informasi Nabi ini berikut. Apa kata-kata Nabi itu? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian, anak cucu Adam, akan dihimpun di perut ibundanya dalam 40 hari pertama berbentuk pertemuan antara pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua baru berbentuk zigot ya, yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, usia 4 bulan berbentuk mudghah, sekeratan daging. Ya, di ilmu kedokteran sekarang semua ini terbukti. Ya, zaman dulu kan bagaimana seorang Nabi SAW dalam kondisi yang terisolir, ya pengetahuan dengan taraf itu belum sampai ke situ, ya diapit oleh Romawi, oleh Persia, yang tapi nggak sampai ke situ gitu, nggak sampai. Yang megah tuh yang mewah ya Bizantium, kekaisaran itu yang mewah, yang ini jauh di dalam. Bagaimana pengetahuan bisa masuk? Dan orangnya ummi, ya ummi, tidak pernah belajar, tidak ada guru, nggak pernah masuk madrasah. Ya, ini ingin menunjukkan bahwa semua keterangan ini bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang semua fase itu dibuktikan oleh kedokteran modern. Bahkan saya pernah kedatangan satu mahasiswa kedokteran, dia datang ingin belajar pada saya. Anda mau apa? Mau belajar? Anda dari mana? Saya dari Fakultas Kedokteran, Ustaz. Kampus A, demikianlah datang. Baik, saya akan ajarkan Anda apa yang Anda inginkan. Di awal-awal saya dulu ke Indonesia, tapi dengan syarat Anda pun mengajarkan apa yang Anda pelajari. Saya pinjam buku-buku dia, modul-modul dia belajar itu, kemudian dia pun belajar apa yang dibutuhkan dari saya. Jadi kita bertukar tuh. Saya belajar ilmu kedokteran yang dia pelajari. Jadi salah satu modulnya saya masih ingat, ada fase tumbang, tumbuh kembang. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya baca tahapan-tahapan itu ada kalimat yang sama, istilah yang sama, mudirah. Ya, dengan istilah yang sama, mudirah. Jadi sekarang ilmu kedokteran sekarang itu menetapkan apa yang disampaikan Rasulullah kisaran kurang lebih 15 abad yang lalu. Apa belum cukup ini membuktikan kebenaran risalah Islam? Ya, sekali lagi, kalau bukan karena faktor yang ini, semua orang sadar nggak akan ada yang bisa menandingi otentisitas dinul Islam. Silakan Anda bandingkan dari apapun, dari segi ketuhanan yang paling jelas, dari segi ibadah yang paling jelas, dari segi tuntunan kehidupan yang paling jelas, teratur semua. Saya sudah sampaikan pendekatan tentang tauhid, tentang Allah, ya.
Ini sangat menarik ini. Semua terang, jelas. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni waqimis salata lidzikri. Jelas. Sungguhnya Allah itu hanya saya, Tuhan itu hanya saya. Satu-satunya, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bahkan dijelaskan bagaimana cara menyembahnya. Ditemukan jelas tentang teori ketuhanan. Teori ibadahnya diatur dengan jelas. Dari bangun tidur berapa kali sholatnya, sepekan ada ibadah apa, tiap tahun ada ibadah apa, dari harta ibadah apa. Cuma di Islam, silahkan bandingkan dan cek. Jadi kita bicara tentang argumentasi ilmiah ya. Bagi kita, untuk yang muslim, ya dimanapun Anda berada. Dia ada yang terhubung dari Dubai, ada yang dari Jepang, dari teman-teman, dari Kuwait, dari Malaysia. Kita kalau benar-benar teman-teman memahami dengan baik, sebagai seorang muslim, petunjuk dalam Al-Quran menyebutkan, pahami dengan pengetahuan, kuatkan, sehingga kita punya argumentasi. Ya, jadi kita belajar ini untuk punya argumentasi, menguatkan diri kita, supaya kalau orang tanya kita bisa jawab, dan kita pun saat ibadah bisa khusyuk. Tahu tentang sholat, sholatnya kan teratur kan? Masalah toharahnya diatur kok, airnya diatur. Ya, ini yang air tahir mutahhir, ini air tahir ghair mutahhir, ini yang air musta'mal, ini yang musyammas, dan seterusnya diatur semua. Cara wudunya diatur. Dan yang paling dahsyat, kegiatan kita pun teratur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek kalau tidak percaya. Ya, jadi ini salah satunya mukjizat Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari berbentuk mudghah. Nah, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus dalam usia kandungan 4 bulan itu satu malaikat. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanfukhu fihi ruh, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh. Jadi kalau ada tengah mengandung saudari kita saat ini, ya, hati-hati, usia kandungan 4 bulan itu sudah ada rohnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, yang pertama itu, ini kaitan erat teman-teman sekalian dengan ini, qaddara fahada. 1, bikatsbi rizqihi, rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Saya batasi 2 ini dulu ya. Rizki dan ajal diatur oleh Allah. Tadi kembali kepada At-Tin tadi ya, surah At-Tin ayat keempat tadi. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah setiap manusia dengan tubuh yang sempurna, bagus, akal yang sempurna. Sempurna itu sekali lagi ya, jangan dilihat tampilan dibandingkan dengan orang. Ya. Karena bisa relatif, ganteng tuh relatif, cantik relatif. Ya, walaupun ada yang berkata jelek itu mutlak katanya, tapi kan bisa relatif juga. Ya, lihat sini, semua itu relatif. Nah, kenapa? Karena semua nilai kebaikan itu, kesempurnaan, itu akan terletak pada aspek maslahat. Jadi jangan pernah mengeluh, ini tercipta begini, ini kurang begitu, tidak. Karena di balik itu ada keistimewaan yang belum Anda temukan. Mungkin dengan keadaan seperti itu, maslahat hidup kita itu bisa lebih baik. Itu yang harus kita gali. Ya, baik. Nah, di antara kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada batas waktu, usia untuk menggerakkan semua fisik ini. Maka diberikanlah oleh Allah waktu untuk beraktivitas, batas kita beraktivitas. Ini yang disebut dengan ajal. Karena itu setiap hari diberikan, ya. Dalam sehari ada 24 jam, sepekan ada 7 hari, ya, sebulan ada berapa pekan, sampai dengan setahun, sampai sekarang nggak terasa ganti tahun. Nggak terasa kan? Coba kalau fisiknya ada, sempurna, tapi momentumnya nggak ada. Ya, waktunya nggak ada. Kesempatannya nggak ada, ya. Kita akan begini aja terus. Ya, jadi itu yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah kepada kita untuk beraktivitas ini. Ya, ini batas waktunya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap, jangankan satu orang, 2 orang manusia, setiap umat yang pernah hidup di bumi, berpetualang, beraktivitas di bumi itu punya ajal, batas kehidupan. Nah, ini sifatnya rahasia, gaib, tidak diberikan informasinya, ya, dengan 2 tujuan. Tujuan pertama, supaya kita bersemangat menjalani kehidupan. Bayangkan kalau ditetapkan. Di sini dituliskan misalnya nih, ada ketahuan ajalnya. Wah, pas sekarang ganti tahun, tinggal 10 menit lagi. Mustahil bisa ikut kajian Aqsa sekarang. Paling-paling di rumah, di pojok kamar. Atau bahkan ke masjid, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhi, nonton kajian dulu. Enggak. Kenapa? 10 menit lagi. Istighfar. Ya, bayangkan.
Ya, apalagi bekerja, beraktivitas, nggak ada gairah untuk hidup. Makanya dijadikan itu, dirahasiakan supaya kita serius menempuh kehidupan. Yang kedua adalah hikmah kesungguhan untuk mengingat kematian, ya, dan tidak main-main. Ini dalam konteks berbuat maksiat. Yang tadi dalam konteks mengisi kehidupan, yang kedua dalam konteks berbuat maksiat. Artinya kalau ada orang akan berbuat maksiat, bayangkan mungkin satu akan diwafatkan. Ya, berpikir korupsi nih, awas hati-hati nih. Hati-hati, saya ingatkan lagi nih. Ya, para pejabat, ya, dan terkait dengannya, para pengusaha, ya, termasuk para ustadz, para kiai, jangan terlibat. Ya, kita pahami lah, ustadz, kiai pasti paham. Tapi kalau paham masih bermaksiat itu keterlaluan. Ya, hati-hati. Teman-teman sekalian, berpikir kalau ada ajakan berbuat maksiat, ajakan korupsi ini, coba bayangkan saat seketika akan berbuat itu diwafatkan oleh Allah. Itu paling cepat membuat kita untuk menghindar dari perbuatan yang dimaksudkan. Selain turunan lain. Anda pejabat misalnya ada yang ajak untuk korupsi jamaah macam-macam, pikirkan itu. Kalau belum sampai, pikirkan anak Anda. Kasihan kalau kemudian Anda tertangkap, tiba-tiba yang kena buliannya kan keluarga, anak Anda. Apa Anda nggak tega? Anak Anda masuk sekolah kemudian disebut, "Bapak kamu koruptor ya?" "Ya, anak koruptor." Nah, seperti apa? Anda yang berbuat kok, yang tanggung jawabnya keluarganya. Yang tanggung jawab orang lain. Maka berpikir sebelum mengerjakan sesuatu. Ya, kembali ke sini. Itulah ajal. Ya, ini batasnya. Nah, yang kedua, kita cepat, ini nanti dalam topik yang lain kita perdalam. Kita ke sini dulu. Teman-teman sekalian, rizki. Nah, ternyata sejak seseorang sudah mulai ditetapkan oleh Allah kehidupannya, bahkan dalam perut ibundanya telah tertanam rohnya, begitu roh sudah ada, sudah tetap rizkinya. Kadarnya ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ajal. Jadi rizki ini berkesesuaian dengan ajal. Nih. Jadi nggak ada orang hidup nggak dapat rizki, itu mustahil. Ya, apalagi sampai saya pengen dapat rizki, sampai nama saya Rizki misalnya. Ya, tetap Anda mau namanya Kevin, Stephen, Markin dan sebagainya, ataupun Asep, Doni, Cecep dan seterusnya, Adi, ya, Rizki, tetap siapapun nama Anda sepanjang manusia dan ajalnya telah tetap, pasti rizkinya pun Allah akan berikan karena telah tetap rizki ini diberikan, dituliskan kemudian. Ya, dalam Lauh Mahfuz tertulis, ya, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat yang ke-22. Ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan. Tuh, dituliskan. Rizqukum, rizki kalian itu yang bersanding dengan ajal sampai ajal berakhir. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Rizki dituliskan, dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada orang wafat itu, teman-teman sekalian, ya, selama hidupnya nggak dapat rezeki, mustahil. Baru saat wafat selesai rezekinya. Nah, jadi ini yang menjadikan kaidah pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan dicukupkan rezekinya. Itu klasifikasi rezeki nomor 1, cukup. Nah, ini poinnya. Ini bagian pertama. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Ini bersanding dengan ajal. Cukup. Dan redaksi Quran itu nggak pernah ada yang kurang. Redaksinya cukup. Jadi ini batas yang paling rendahnya itu, teman-teman sekalian, cukup. Jadi kalau kita buat begini, di batas ini rizki itu cukup, bukan kurang. Ya, saya selalu katakan kalau ada orang merasa kurang, itu adalah orang yang nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah sudah cukupkan. Kan yang mencipta itu tahu kadar hidup kita. Anda aja kalau buat sesuatu kan Anda ukur. Ya, tadi sebelum saya kesini anak saya sedang latihan tuh, ya, di fisika dasar. Ya, jadi baterai disatukan, kemudian dikasih kabel sedikit, sambungkan ke bohlam, ya, bohlam kecil. Anda bayangkan, untuk bohlam kecil sekian watt, baterainya cukup yang kecil. Mau agak besaran lagi, tambah lagi, dayanya tambah lagi, voltasenya tambah lagi. Sehingga dengan itu apa? Bisa sesuai dengan kadar bohlamnya. Ya, sesuai dengan kadar bohlamnya, sesuai dengan kondisi baterainya, dayanya sesuai, voltasenya sesuai. Pun demikian dengan kita. Allah sudah cukupkan, nggak pernah ada yang kurang, kecuali orang yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu kita buka dulu Quran surah ke-89. Yo, ayo, buka lagi mushafnya. Karena kita kajian Al-Quran, ya, Al-Quran Sunnah Solution. Karena itu saya sarankan setiap kita mengaji mushafnya buka, ya. Ya. Saya buat simpel dulu, ya. Saya buat simpel dulu dari Qurannya dulu, hadisnya nanti setelah kita paham teorinya, kita baca keterangan para ulamanya. Jadi kita baca tafsir itu sudah mengerti dasarnya.
Kalau nggak ngerti dasar-dasar ini, kadang-kadang suka bingung juga, bertanya. Nah, terus kadang-kadang nanya sendiri, jawab sendiri, jadi salah sendiri. Ya. Nih, Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahanan. Tuh, ini langsung tafsir Quran bil Quran. Wa amma pakai waw, wa amma idza mabtalahu. Pun demikian jikalau Rabbmu tengah menguji. Ya, jadi rezeki itu ujian, ya, ujian aja. Ya, ujian namanya ujian bekal ya, sederhana. Ya, supaya kita cukup untuk pulang. Namanya kita merantau di dunia ini. Ya, kita merantau ya. Nanti kita yang pulang. Nggak ada yang nggak pulang. Coba silahkan cek setelah kita lewat 15 abad, ada yang bertahan sampai dengan sekarang. Tidak semua pulang, kita cuma singgah saja. Ya, faqadara nih, walladzi qaddara fahada, menetapkan ya secara sempurna. Jadi kalau pakai tasydid, qaddara yuqaddiru itu wajan fa'ala yuf'ilu dalam turunan ilmu sarafnya, di antara maknanya ini menunjuk kepada sesuatu yang tadarruj, munajjaman, sesuatu yang diatur sesuai dengan aspek kebutuhan. Diatur. Jadi dalam hidup tuh nggak semua sampai meninggal turun semuanya, belum tentu. Nanti ada yang sesuai, ini mungkin kamu harus banyak, ini sedikit, ini sesuai, gitu kan? Tapi semua cukup sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini qaddara ya qaddir. Pun demikian ajal. Nggak ada orang hidup langsung 70 tahun kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru jadi sebulan, jadi setahun, jadi sekian tahun, dan seterusnya. Ini qaddara ya qaddir. Nah, saat itu turun jumlahnya, baru tasjih hilang. Qadara. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Anda kerja nih, ya, selama sebulan dapat gaji 5 juta. Kan kerjanya terus tuh, tiap bulan misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Saat dapat tuh 5 juta dikasih tuh qadara. Ya. Tahapannya selama hidup qadara. Indah kan diksinya? Cuma beda tasydid tapi detil. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Kalau kita ngaji itu pakai turunan ilmunya, enak kita bacanya itu, masya Allah. Teruskan, faqadara alaihi rizqah, faqadara, pasti dia hilang di sini, ya. Faqadara alaihi rizqahu. Ini. Maka pun demikian ketika Allah Rabbu menguji dengan mencukupkan nih, mencukupkan, cukup. Menetapkan sesuai kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Kadar itu kan ukuran. Maka memberikan sesuai kadar kemaslahatan, kadar kebutuhanmu. Kamu dikasih banyak-banyak jadi sombong. Kamu kasih banyak-banyak gak kepake. Ya, Anda aja makan, teman-teman, cuman 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang standar kita makan. Kadang kita makan 2 kali. Sekali makan cuman sepiring. Ya. Kalau makan sepiring, misalnya jatahnya 25.000, kenapa harus berharap pengen 25 juta? Mengumpulkan berapa piring masuk ke perut? Kalau kita mau tata, nggak ada masalah. Tapi maksudnya begini loh, Anda dikasih sepiring aja, kenapa harus marah? Kan itu cukup buat Anda. Kalau Anda memang pengen 200 piring, ya nggak ada masalah. Cuman kan yang cukupan sekarang itu cukup sepiring. Pengen 2 piring, nanti datang lagi. Bergantung nanti selanjutnya petunjuknya seperti apa. Tapi saya mau katakan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tahap yang pertama dari rizki itu, 1, dijanjikan oleh Allah, pasti diberikan kepada hambanya. Ingat itu. Dan bersanding dengan kehidupannya, sampai ia wafat. Oke? Pertama, klasifikasinya cukup. Awas, hati-hati. Saya hapusin dulu. Ini bagian pertama. Cukup ini adalah cukup digunakan untuk bekal hidup dalam rangka ibadah. Ini poinnya. Awas. Bukan dalam rangka untuk ria, pamer. Ya. Nah, ini pasti akan ada tekanan nih. Jadi kalau rezeki ini Allah turunkan kepada kita bekalnya untuk hidup dan tujuan utamanya ibadah, pasti akan ternikmati. Tapi kalau ini gaya nih, ya, untuk gaya tampil, pasti akan berubah menjadi beban. Ini poinnya. Pasti beban.
Ini sudah rumus ini. Bahkan kalau kita ngaji fisika, ngaji fisika, ya kita belajar fisika di bab gaya aja, F kan rumusnya, ya masih ingat rumus Pascalnya, ya gaya berbanding lurus dengan tekanan itu, F berbanding lurus dengan P pressure, hukum Pascalnya, ya kan? F gaya berbanding lurus dengan P tekanan, Pascal hukum Pascalnya, hukum tekanannya. Artinya apa? Ya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya. Baik, kan dasarnya kan F1 sama dengan F2 kan, gaya gerak sama dengan gaya dorong, atau keluar sedikit, effortnya juga sedikit. Ini pukulan kecil, tuh bunyinya kecil. Kalau pukulannya kencang, ya bunyinya pun kencang. Ya, iman juga begitu, imannya kecil, amalnya kecil, tuh kan. F1 sama dengan F2, iman kuat, ya amalan kencang, ya sama aja gitu. Ya makanya sering ada ketersambungan, ada koneksivitas antara fisika dengan metafisik. Antara fisika ya dengan tuntunan-tuntunan agama atau syariat. Jadi kalau kita mau turunkan banyak ketemunya. Ya, dan rumus-rumus itu pasti akan dipakai. Ya, banyak misalnya rumus tentang kecepatan, jarak untuk menentukan sholat jamak qashar. Ya, Anda pakai dong, jangan dipakai untuk dunia aja. Ya, cuman ngukur berapa lama jaraknya ke Bandung sini, berapa jam. Sekarang mudah, orang tinggal klik keluar. Ya, klik satu aplikasi tertentu keluar, sekian jam, sekian menit sudah ada. Kan rumusnya kita pakai untuk ibadah. Ya. Apa rumusnya? F sama dengan V dikali T itu kan? Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, semakin kita tingkatkan kecepatannya, ya semakin waktunya akan berkurang, jarak tempuhnya juga akan semakin kecil, semakin pendek, gitu kan? Ya, jaraknya setama tapi untuk menempuhnya bisa semakin kecil. Nah, ini terbukti untuk jamak qashar. Ya, misal kita mau ke Jakarta, ya, dengan mau ke Semarang. Secara teoritis kan jauhan jaraknya ke Semarang. Tapi kalau ke sana pakai pesawat yang kecepatannya bisa 800 mph, ya, jadi kan bisa 1 jam, bahkan 45 menit bisa sampai. Ya, putar sedikit 1 jam misalnya, sampai. Kita berangkat jam 11, sampai jam 12, berangkat jam 12, sampai jam 1. Sekarang ke Jakarta dari Bekasi, secara teoritis jauh ke Semarang, ke Jakarta lebih dekat. Tapi kalau ke Jakarta dari Bekasi pakai beca, walaupun lewat beca kayu, tetap aja nyampainya susah gitu. Ya, mungkin boleh jadi yang ke Jakarta bisa dijamak, yang ke sini malah enggak gitu. Ya, nah ini yang saya maksudkan. Ya, balik sini ya. Ya, balik sini. Nah, jadi ini poinnya. Pertama, Allah berikan pada seseorang itu sebetulnya cukup kadar rezekinya. Ya, satu itu dulu ya. Jadi ini poinnya, cukup dalam konteks untuk ibadah, kecuali untuk nambah beban hidup. Kalau nggak percaya silakanlah, untuk hidup aja pasti cukup. Nah, kalau kita ingin tingkatkan itu, ya dengan peningkatan yang lebih, dengan motivasi ibadahnya, ini kuncinya nih. Ini kita turunkan nih. Ya, rumus ini nanti ada di Quran surah ke-28 ayatnya 77. Ya, di mushaf standar itu paling kiri sebelah bawah. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fokus baik-baik, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini Allah turunkan kepada peringatan ya kepada Qarun. Ya, sezaman dengan siapa? Firaun. Ya, Qarun dan Firaun, penasihat spiritual kebelingernya itu ada Haman, ya ada jenderalnya dan sebagainya. Makanya nanti nabi yang diutus Nabi Musa ditemani oleh Harun, ya alaihima assalam. Fokus baik-baik. Qarun dilihat sejarah dari manapun mengetahui bahwa itu kayanya luar biasa. Baik ya, jadi sampai sekarang masih mencari harta Qarun, ya diserap ke dalam bahasa kita menjadi harta karun, ya kan? Lalu Allah ingatkan dan diabadikan dalam redaksi Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah SAW kisah ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aku titipkan semua harta itu pada hakikatnya supaya engkau gunakan itu untuk ibadah, mencari kemuliaan akhirat, cari tempat. Karena nanti ada surga yang disiapkan bagi penduduknya yang beribadah ke surga ini lewat hartanya. Ini yang harus benar-benar bisa dipahami. Jadi nanti ada surga yang diperoleh dengan ibadah fisik, ya. Misalnya ada surga orang tahajud, surga orang puasa, pintunya macam-macam, pintu tahajud, babut tahajud, pintu ar-rayyan untuk orang puasa. Tapi jangan lupa ada surga-surga tertentu yang bekal utamanya itu dengan harta. Ini poinnya. Ibadahnya dengan harta. Baik, nanti seperti Quran surah ke-3 Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 134. Ini yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah.
Anda yang sekarang punya komplek, punya ruko banyak, jangan bangga dulu. Komplek itu ada nggak di surga? Nanti ada orang yang beribadah di sini, hartanya diinvestasikan untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi begitu nyampe dibangunkan, wah satu istana luasnya di surga seluas langit dan bumi. Silahkan tuh mau balapan pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam bebas lah. Mau nyampenya kemana terserah gitu. Itu luar biasa. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas untuk evaluasi diri, istighfar kepada Rabbmu dan berharap bisa masuk surga, punya impian di surga yang disiapkan untuk orang takwa seluas langit dan bumi. Apa amalan pertamanya? Di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang saat di dunianya itu cari bekal, gemar infak. Ya, pakai hartanya. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Jadi poinnya di sini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini silahkan cari kemuliaan akhirat. Jadi poinnya ini ibadah. Jadi kalau untuk bekal hidup, ibadah standar untuk sholat, beli baju cukup, ini cukup nih. Ya, nggak harus mewah, menutup aurat. Alhamdulillah. Ya, ngontrak bukan aib, ngontrak itu. Ya, aib tuh kalau bangga ya dengan utang, itu aib namanya. Boleh nyicil nggak ada masalah. Kalau mau beli rumah nyicil nggak ada masalah. Cari yang syariah, akadnya benar, akad jual beli, dapatkan cicil, bukan aib juga. Tapi kalau harus memaksakan diri karena ingin tampil gaya, ini beban jadinya nih. Beban aja, apalagi udah beban, kena riba lagi, kena tekanan lebih tinggi lagi, ya capek gitu hidupnya. Mau jadi apa sih? Besok meninggal juga. Jangan wariskan kepada keturunan sesuatu yang sulit. Jangan wariskan. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ke sini baik-baik. Kalau kita ingin tingkatkan ini dari sekedar kebutuhan dasar kehidupan untuk beribadah secara standar, artinya dengan fisik, gitu kan? Masih ingat kajian pertama, sholat, gitu kan? Yang ayat 3 itu yang pernah saya bahas. Terus kita pengen naikin levelnya. Orientasinya ini loh ya. Ini ibadah nih. Bukan dunia orientasinya. Kalau dunia, untuk apa iman kita ada? Ya kalau nyari dunia jangankan orang beriman, mohon maaf yang nggak beriman pun pintar urusan dunia. Tuh silakan cek yang ngatur dunia sekarang siapa? Ya jadi yang belum beriman pun bisa. Bahkan mungkin boleh jadi lebih giat dibandingkan orang beriman. Bisa jadi. Karena itu tarik urusan kita, tarik visi kita lebih jauh dong. Jadi ahli akhirat. Itu yang lebih hebat. Dunia mah udah banyak yang bersaing. Jangan bangga dulu kalau baru dapat Nobel, dapat medali, itu biasa. Yang lain juga dapat kok. Tuh di akhirat nanti. Ya, itu persaingan kita, itu baru dahsyat. Ya, itu baru dahsyat. Karena itu visinya robah ke ibadah. Ini visinya, goalnya ini. Ya, visi ibadah. Jadi kita itu kalau mau naikkan level dari cukup menjadi level yang kedua, kaya. Orientasinya ke sini. Untuk ibadah, untuk dapat ini. Ya. Mengaktualisasikan firman Allah di sini, mendapatkan janji Allah di sini, menjadikan niat kita ke sini. Itu fokusnya. Karena itu Allah turunkan ayat-ayat motivasi kita supaya kaya. Apa di antara ayatnya? Ayat zakat, tuh teman-teman sekalian. Ayat infak, tuh. Ini sudah berkesinambungan dan tersinergikan dengan unsur kehidupan tadi. Masih ingat gak teori tadi? Awas ya, hati-hati, ini sering ada orang bertanya. Pernah nggak Anda mendapatkan pertanyaan gini, even itu dari non-muslim misalnya, yang belum beriman. Ya, Anda yang bertanya, aduh saya ini kaya, tapi kok jenuh ya dengan kekayaan saya? Saya udah punya mobil, punya apartemen, punya ruko banyak, punya ini, tapi kok jenuh gitu, bosan. Sampai pada titik bosan. Kenapa? Karena pedoman hidupnya belum dikaji secara sempurna. Kita harus tanyakan kepada Sang Pencipta, bagaimana cara menjadi kaya tapi nggak jenuh. Maka Allah turunkan tadi secara sinergis tadi. Masih ingat tadi ayat-ayatnya? Ya, bukankah rezeki itu disandingkan dengan kehidupan, dengan bekal fisik, tuh, ya, termasuk mental dan sebagainya, termasuk perasaan. Maka untuk menyeimbangkan ini semua, ini kan pasti akan berpengaruh tuh. Orang hidupnya semakin meningkat, tata kehidupannya pasti akan berpengaruh pada penampilan fisiknya, pada mentalitasnya, ya, pada keadaan dirinya, tampilnya, karakternya, itu berpengaruh. Untuk menjaga itu semua, dijadikanlah kemudian oleh Allah tetapkan ibadah. Ibadah ini akan memberikan ketentraman pada jiwa. Jadi ini yang akan mengentaskan kejenuhan. Makanya banyak dulu itu zaman Nabi itu kaya biasa, dan nggak bangga kok, orang kaya itu biasa aja. Bahkan Nabi minta milih secara tidak langsung,
passionnya pilih. Yang mau ilmu siapa? Masuk golongan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Abu Hurairah, pilih di ilmu. Ya, Abdullah bin Mas'ud, pilih di ilmu. Ya, yang passionnya di tenaga siapa? Bilal pilih adzannya di masjid. Udah, saya mau adzan aja, rezeki saya cukup kok. Ya, orang nyembelih kambing, beliau nyembelih ayam cukup gitu. Yang penting saya niatnya ibadah sampai wafat masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan, kata Nabi, ya Bilal, aku dengar terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu di surga. Ya Bilal semakin yakin, adzan aja masuk surga, ngapain saya ngerjain yang lain? Nah itu kan porsinya Bilal, tapi yang lain kan beda. Ada pebisnis seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, kan? Ada lagi Abdurrahman bin Auf, ada birokrat, ada diplomat, ada pejabat seperti Umar bin Khattab, pemimpin dari panglima sampai jadi pemimpin, Khalid bin Walid di panglimanya, ya, dan seterusnya. Ada Amr bin As di birokrasi dan seterusnya. Jadi semua, dan Masya Allah disebut oleh Nabi ahli surga. Ahli surga. Jadi kaya itu biasa gitu. Ya, yang tidak mudah itu mengelola kekayaan. Karena itu kalau kita ingin kaya tapi nggak jenuh, kaya menikmati kekayaan, ini dipakai nih. Dan ini adalah trigger menuju kekayaan. Ini katalisnya juga. Ini cara membaca ayat zakat tuh begini. Jangan kita baru kaya, baru mikir zakat, bukan. Ya, cara berpikirnya begini, cara membaca ayat zakat tuh, saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat. Supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu baru kepikiran zakat, bukan. Jadi ayat-ayat zakat itu diturunkan, salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Itu cara berpikirnya. Sebab nggak mungkin kita berzakat kalau nggak ada apa yang dizakati. Dari mana zakat kalau nggak ada hartanya? Dari mana mau infak kalau nggak ada hartanya? Dari mana sedekah kalau nggak ada hartanya? Kan zakat itu dikeluarkan kalau ada kelebihan dari nasab yang telah ditetapkan. Lebih dari 85 gram, silahkan berzakat. Artinya udah dianggap kaya, lebih daripada kecukupan. Baru dikeluarkan. Sekarang bagaimana bisa zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi cara membaca ayat-ayat zakat itu ayat-ayat yang mendorong kita itu supaya kaya. Makanya kalau Anda ingin naik level dari cukup menjadi kaya, maka salah satunya pelihara diri untuk menjadikan visi itu terkait dengan ibadah. Ini niatnya ke sini nih. Ya Allah, berikan saya kesempatan sebelum wafat ya Allah untuk bisa berzakat. Saya ingin optimal berzakat, infak ya Allah, sedekah. Saya telah berusaha sholat. Sunnah saya kerjakan ya Allah, fardu saya lakukan, sunnah siang malam saya lakukan. Tapi saya belum berkesempatan untuk zakat selama hidup. Berikan kesempatan ya Allah. Tidak perlu besar ya Allah, 25 juta aja ya Allah untuk bulan ini. Oh, 25 juta, 2,5%, 1 M dapatnya. Tuh, 2,5% kan 25 juta ya. Yang lainnya, wah itu Anda kelola lagi untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, ini cara bacanya demikian. Jadi cara bacanya, kalau Anda ingin naikkan level kepada aspek yang ini, kaya, ya Anda arahkan kepada kepentingan ibadah. Nanti akan beda caranya. Di orang kaya yang soleh akan sangat berbeda dengan orang kaya yang salah. Itu karakternya akan lain, tindakannya akan tidak serupa. Ya. Yang ketiga nanti ada yang kaya banget. Ya, ini cukup kaya. 3, ada yang kaya banget, asetnya banyak. Itu seperti sahabat Uthman bin Affan, itu kan? Ya, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang sampai sekarang asetnya masih ada. Ya, ada bonus sih yang keempat sebetulnya. Yang sampai sini aja udah luar biasa. Yang keempat tuh yang kebangetan kayanya. Ada yang kaya banget, yang ada yang kebangetan kayanya. Ya. Ya, seperti siapa misalnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kapaknya terbuat dari emas, kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan. Tapi ya disebut masuk surga juga oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat yang sangat populer, walaupun sebagian masih memvalidasi, tapi itu sangat populer. Ya, dan itu luar biasa. Ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau katakan begini. Saya mau katakan zaman Nabi itu dan terus sahabat, tabiin, orang-orang soleh setelahnya, yang cukup ada, tapi ibadah rajin, dekat dengan Allah, rajin tahajud, rajin puasa. Mungkin itu biasa. Tapi yang luar biasa, yang kaya banyak. Banyak yang kaya. Tapi dengan kekayaannya bukan semakin jauh dari Allah, semakin dekat. Rajin puasa juga, bahkan tahajud tak tinggal. Yang paling dahsyat nih, yang kaya banget dan kebangetan kayanya. Coba Anda
cari kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan. Anda boleh googling aja deh kalau ya waktunya sulit sekarang, di googling At-Tibyan An-Nawawi misalnya. Ya, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baca, ini bagus sekali kitab ini untuk adab belajar etika akhlak, terutama bagi para ahli Al-Quran untuk belajar. Ya, baik sebagai murid, nanti jadi guru bagaimana, ada bagus sekali kitab ini. Yang mau saya katakan begini, nanti dalam salah satu bab pembahasan di sini, nanti disinggunglah bagaimana orang-orang ahli Quran menghidupkan ibadah malamnya. Dan diantara mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Ya, saya baca ada disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, dan Tamim Ad-Dari itu bisa tahajud tiap malam. Bahkan di riwayat disebutkan sampai khatam Al-Quran tiap malam, tahajud tiap malam. Tuh, Utsman berapa banyak sih perusahaannya, asetnya, ya, bahkan sampai jadi pemimpin. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu merantau kemana-mana, niaganya luar biasa, tapi nggak putus sholat malam, hubungan dengan Allahnya sangat luar biasa. Terus Anda seberat apa sih timbangan kekayaan Anda bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu ini? Saya nggak yakin, sampai ke sekukunya pun belum yakin saya. Orang kaya terkaya sekarang misalnya, ya saya nggak sebut nama ya, si Fulan misalnya, ya BG misalnya yang dari Amerika, ya, atau JB misalnya, milik salah satu grup terbesar, ya, di online misalnya, ya, hartanya bisa sampai 1.500 triliun dan sebagainya. Saya kira nggak sebanding lah dengan orang-orang dahulu yang sampai sekarang asetnya masih ada, ya, dan luar biasa ukiran ceritanya, kisahnya. Sebagian kecil hartanya aja Abdurrahman bin Auf ini, sebagai informasi, itu bisa membuat Madinah heboh. Sebagian kecil, ketika tiba-tiba Masya Allah beliau ada kafilahnya datang, heboh, orang sampai keluar rame melihat apa itu. Ya, tiba-tiba Sayyidah Aisyah keluar mengatakan, ini riwayat yang perlu divalidasi tapi sangat populer sekali. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, ini bukan waktu merangkak begini ya. Ya, ini ingin menyampaikan bahwa hisab karena harta banyak dan sebagainya. Jadi orang kan kalau merangkak lambat gitu kan. Selambat-lambatnya sahabat, jangan bandingkan dengan kita. Jauh juga dengan kita. Tapi dibanding Utsman, misalnya dibanding Abu Bakar, dibanding Omar, ini duluan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh beliau sampai nanti menjadi 10 al-ashrul basyarina bil jannah, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan? Beliau langsung kemudian mengamalkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Semua itu aku sedekahkan untuk seluruh ahli Madinah. Anda bayangkan 600 unta yang isinya penuh dengan emas, penuh dengan berlian, penuh dengan segala hal dan sebagainya, langsung disedekahkan. Dan kalau baca lebih dalam lagi, Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu, ya, sepertiganya teman-teman sekalian dimodali oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, sepertiga dari ahli Madinah. Tuh. Sepertiganya lagi dibebaskan utangnya. Bayangkan, entas sepertiga ahli Madinah tuh, ada yang ngutang udah Abdurrahman bin Auf, dibebaskan utangnya. Sepertiga lagi disantuni yang nggak mampu tuh oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya Pak, semua orang Madinah itu ditanggung kehidupannya satu orang Abdurrahman bin Auf, diputar tuh roda ekonominya di situ. Ini baru Madinah, belum yang lain. Tapi semua itu tidak menjadikan beliau jauh dari Allah. Terus Anda siapa? Sibuk apa sih Anda? Untuk sholat 5 waktu pun belum sempat. Anda itu CM, calon meninggal. Pulang Anda meninggal. Apa yang Anda banggakan dengan harta Anda? Hah? Sampai sebagian bahkan tega mengorupsi, mengambil harta orang lain, membuat orang sekarat, bahkan ada yang wafat. Dan Anda bangga-bangga naik private jet, bangga-bangga minum minuman keras, tambah maksiat, ya, tambah berzina, tambah minum, tambah mabuk, tambah segala rupa. Dan Anda bangga dengan itu. Hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Dan Anda mengatakan Anda muslim, itu yang lebih fatal. Ingat-ingat, kita akan pulang. Dan kita sekarang sedang berevaluasi diri. Ini Al-Muharram, teman-teman. Ini saya sampaikan karena saya sayang, cinta, ya, bukan marah. Saya sedang mencintai, saling mencintai dengan teman-teman semua. Kita saling mendoakan supaya kita sadar, kalau bisa kaya dengan baik, kenapa harus kaya dengan cara yang salah? Kita akan kembali dihisab, kembali kepada Allah. Karena itu, ini yang harus kita pelajari. Ya,
Kalau sekarang ada kesibukan untuk mencari harta benda yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara mencari rezeki yang telah ditetapkan ini. Pilihannya ada kok dari Allah. Mau cukup bisa, mau kaya bisa, mau kaya banget bisa, mau kebangetan kayanya juga bisa. Nah, sekarang jalannya kita keluarkan. Tidak harus menempuh yang aneh-aneh lah. Walaupun awalnya kayak Abdurrahman bin Auf itu, untuk dilepaskan oleh Allah dari cara yang salah, dikasih cara yang benar. Walaupun mungkin awalnya terjal terasanya, nggak enak. Kan hartanya banyak sejak di Mekah ini. Masih ingat gak kisahnya teman-teman? Terus masuk Islam kan? Diajak oleh Utsman bin Affan. Ya, masuk Islam. Utsman diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Utsman kemudian mengajak Abdurrahman bin Auf dan sebagian koleganya masuk Islam. Singkatnya ketahuan ya, oleh masyarakat kufar Quraisy pada waktu itu, dan dalam posisi akan berhijrah ya ke Yathrib, belum jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberi pilihan, kalau mau hijrah silakan, cuma harta semua tinggal, dirampas, hanya bawa pakaian yang melekat saja. Kalau mau bertahan akan diangkat jadi orang paling terpandang, hartawan paling kaya di Mekah, dihormati. Apa yang dilakukan? Perhatikan, kalau hidayah sudah tertanam dalam jiwa, ada yang disebut halawatul iman, kenikmatan iman, manisnya iman. Itu kalau sudah manis iman itu, yang lain nggak ada nilainya. Jadi kayak harta dunia itu udah kecil, rasanya kecil, nggak ada beda sama tidur di tempat biasa. Bahkan sekarang malam Jumat tuh, Ashabul Kahf itu, masih ingat kan? Kan itu ada 3 kisah utama di situ. Ya, diantaranya kisah Ashabul Kahf. Ada kisah pemilik 2 kebun, kisah Dzulkarnain, ya kan? Satu lagi kisah yang paling utamanya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi 4 yang utama. Masih ingat kisah Ashabul Kahfnya apa? Sampai diabadikan di situ. Mereka karena mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman, sampai tidur di gua pun tuh nikmat aja. 309 tahun nikmat tidur. Ya, kalau ini nggak ada, resah tuh. Ya, tempat mewah, kasur nyaman, tapi gelisah aja. Ya, tidurnya tempat yang nyaman tapi mimpinya penuh dengan kegelapan, itu kan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang nggak enak gitu. Ya, maka silahkan kita kembalikan ke sini, cari lagi, tata diri kita lagi, itu halawatul iman, kenikmatan iman. Dia masuk Islam, dia memilih tinggalkan semua harta, saya mau hijrah aja. Orang-orang pada saat itu berpikir, terutama yang kufar Quraisy, mereka berpikir, sudahlah, nggak dieksekusi, nggak dibunuh, karena pikiran mereka ini jaraknya 400 kilo lebih nih. Jangan bayangkan ada bis, ada kendaraan, ada mobil, ada sepeda seperti sekarang, ada motor, tidak. Bisa jalan kaki. Mereka melihat, biarin aja jalan. Bekalnya terbatas, sebagian nggak ada bekal, paling-paling meninggal di jalan katanya. Nanti supaya jadi tanda bagi yang lain. Tuh, kalau mau masuk Islam, nanti seperti Abdurrahman bin Auf tuh. Kaya-kaya, hilang kaya, jadi fakir, mati tengah jalan. Bahasa-bahasa seperti itu muncul. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Perhatikan. Ketika jalan ditempuh, walaupun awalnya terjal, mau hijrah, harta hilang, ya kan? Kehormatan seakan-akan diruntuhkan, dicela orang banyak dan sebagainya. Kenikmatan iman. Yakin dengan Allah sang pemberi rezeki. Tawakal dikuatkan. Dengan niat ibadah yang ikhlas. Tadi rumusnya, mustahil saya hidup nggak dapat rezeki, mustahil, karena Allah yang jamin. Kalaupun wafat kemudian saya, dan selesai hidup saya, memang sudah waktunya wafat. Sederhana kan? Apa yang terjadi? Ditempuh jalan ini sampai ke sini, berubah total nasibnya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala semua harta yang diambil ini. Mungkin di sini pernah ribanya, pernah ada haramnya, pernah nggak bagus niaganya sebelum berislam. Allah kan thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Makanya harta korupsi nggak bisa dipakai bangun masjid. Harta korupsi jangan dipakai untuk sedekah, jangan dipakai zakat. Nggak ada zakat dari harta korupsi. Ingat itu, pasti nggak akan berkah. Nah, ini diganti nih, begitu hijrah, hilang, kehormatan hilang, harta hilang, cercaan mulai datang. Nah, mungkin juga begitu. Anda mungkin ingin meninggalkan perbuatan yang kotor walaupun hartanya banyak. Dari judi, harta banyak. Narkoba, ya, terasa hartanya banyak, tapi nggak berkah. Dan hidup Anda pun nggak akan enak. Demi Allah saya katakan nggak akan enak, minimal Anda selalu gelisah. Karena beban dalam kehidupan itu dibawa-bawa. Dan Anda nggak sadar, ke mimpi, ke tidur di bawah, ke kantor di bawah, sampai kapan Anda menutupi diri dengan topeng kepalsuan, topeng kemaksiatan itu? Apa nggak capek dengan beban semua itu? Tinggalkan. Walaupun mungkin, ini nih tekanannya mungkin ada, tapi ingat, janji Allah itu pasti. Mungkin Anda begitu mau hijrah, Anda tinggalkan ini, begitu ke masjid, sendal hilang.
sepatu hilang, handphone hilang, coba dicek, mungkin ada yang kurang bagus, nanti Allah akan ganti. Ini janjinya begitu kok, janjinya begitu. Sampai di sini secara singkatnya ya, seperti pernah saya terangkan, Anda bisa lacak kembali dalam tayangan-tayangan kami, ya kan? Beliau praktekkan ilmunya, tadinya jadi penyalur kambing terus sampai kemudian bertambah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi kaya dan kebangetan kayanya ke sini. Ini poinnya. Di tahap pertama, teori al-muharramnya pakai dulu, tinggalkan yang maksiatnya. Tinggalkan dulu. Nanti kalau kita sudah lepas skatnya, nih, kita lepaskan skatnya, buka. Walaupun tidak mudah, untuk take off itu butuh tenaga. Jadi kalau yang haram-haram sudah keluar, ya, untuk mengeluarkan kan butuh tenaga. Kadang-kadang berkorban segala hal, ya, setelah berubah. Yang pertama Allah berikan bagi orang yang ingin berubah, itu bukan memberikan harta dulu. Bukan dunia dulu, dunia terlalu kecil. Yang diberikan oleh Allah ketenangan dulu. Karena itu kalau orang hijrahnya benar, ingat ya, sekali lagi, hijrah itu bukan ikut paham tertentu. Ya, bukan kalau ngaji tertentu, paham ini berarti hijrah. Tidak. Hijrah itu merubah diri lebih dekat dengan Allah. Anda bisa belajar dengan ustadz manapun sepanjang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Tapi kalau Anda belajar jadi pandai membenci orang, pandai mengata-ngatai orang, itu bukan hijrah namanya. Ya, itu bertransformasi aja. Dari satu sisi nampak seperti soleh tapi banyak salah juga. Ya, kita lupakan itu. Tutup, pindah untuk mendekat kepada Allah. Itu hijrah yang sesungguhnya. Jadi begitu Anda merasa lebih dekat dengan Allah, nanti ada ketenangan. Itu pasti yang pertama tuh ketenangan. Terus mulai enak, sholat mulai enak, tambah sunnah. Ya, terus sekarang tambah puasa, terus mulai suka dengan baca Quran. Itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Mahal itu. Mahal. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah baik, mudah bagi Allah menitipkan segala hal termasuk harta. Karena harta itu kalau dipegang oleh orang baik pasti berkah. Tinggal passion Anda aja mau milih apa setelah itu. Mau jadi kaya lagi, lebih kaya dari itu bisa, karena Anda sudah amanah sekarang. Sudah baik. Ya. Nah, kadang-kadang itu ada orang yang baik dengan cukup, itu nggak Allah kasih untuk naik level ke kaya. Kenapa? Supaya tidak hilang kebaikannya. Ada yang begitu. Kayaknya gagal, mau ini gagal, promosi jabatan nggak jadi, kok orang-orang lain aja gitu. Ya, ada yang karirnya di militer, kadang-kadang karirnya di, ya misalnya BUMN atau perusahaan atau di swasta atau dan sebagainya. Kok nggak naik-naik ya? Yang lain kok kawan saya sudah naik, pangkatnya sudah ini, saya masih di sini aja. Boleh jadi. Anda itu sedang baik nih. Kalau dinaikkan cepat, nanti Anda hidup di lingkungan yang baru, pergaulan baru, ini terkontaminasi lagi. Ini dibikin baik dulu, setelah kuat kebaikannya, baru naik tuh. Karena dengan kebaikan itu, Anda bisa membuat kebijakan-kebijakan terbaik. Itu poinnya. Indah kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi, itu caranya. Al-Muharram gunakan teorinya. Bukan dulu dengan keyakinan kita, ya, terus rasakan kita akan wafat. Itu dulu awalnya. Kita akan pulang. Semua harta dikumpulkan itu dengan cara yang tidak benar, menjauhkan dari Allah itu, pada akhirnya akan ditinggalkan. Dan kita akan berhadapan dengan Allah. Apa sanggup berhadapan dalam keadaan dengan penuh lumuran dosa menghitam pada diri kita, dan kita merasakan akan pulang. Yang kedua, jadi beban buat keturunan. Apa tega Anda? Ya, maaf sekali. Anda akan sangat marah jika anak cucu Anda disakiti oleh orang lain. Anda marah. Lantas kenapa Anda tidak gelisah dan marah pada diri Anda ketika Anda menyakiti anak cucu keturunan sendiri? Anda itu kalau korupsi, Anda sedang menyakiti keluarga Anda. Karena kalau mencuri, Anda sedang menyakiti keluarga Anda. Dan anak-anak Anda itu bisa berkeluarga dengan yang lain lagi, itu bisa mengotori yang lain. Anda tega menjerumuskan mereka pada keburukan. Masa perbuatan Anda harus ditanggung oleh orang lain penderitaannya? Kan tidak adil, itu tidak fair. Ya, balik ke sini. Cuma merenung sedikit, malam ini kita khidmat, memohon kepada Allah kebaikan. Setelah perenungan itu ada, baru kita akan belajar bagaimana cara naik level. Kalau saya pengen ke sini, ya, karena level dasarnya ini dulu nih. Lihat di rumah, bekal cukup nggak? Alhamdulillah cukup. Ya, untuk makan cukup, pakaian cukup, untuk sholat cukup, ya, untuk saum cukup, ya, untuk yang pokok-pokok cukup. Alhamdulillah, berarti di level ini. Nih, ibadah tercukupi, pertahankan sampai wafat. Terus passionnya bisa apa saja, bisa Anda ke ilmu, bisa ke tenaga. Ya hidup ya seperti itu aja, cara pandang kita aja. Dalam pandangan Allah yang mulia itu orang takwa. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna
akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling takwa. Jadi kalau cara pandang kita ke petani misalnya, kadang-kadang orang ke petani dengan pejabat atau orang kaya suka beda pandangan. Itu kan cara pandang kita aja, di mata kita aja. Kadang-kadang ilusi pandangan kita aja, ilusi duniawi namanya. Ya, ilusi duniawi. Kita aja yang bedain cara pandang kita. Dalam pandangan Allah semua sama passionnya. Untuk pulang juga, yang ini bekal dengan bertani, mulia. Ini berkebun, bertani. Anda jangan bangga punya perusahaan ratusan, tapi nggak pernah bisa sembahyang, sholat nggak bisa, puasa nggak mampu. Jangan bangga dulu. Lebih hebat tuh yang tiap hari, ya pergi ke sawah, bawa paculnya, dia nyangkul, ya dan sebagainya. Terus, tapi masya Allah, mencangkul dalam keadaan puasa, malamnya dia tahajud. Itu yang luar biasa, top, ya TOPBGT, top banget, ya itu yang luar biasa. Tapi tidak keliru kalau Anda ingin naikkan level ke sini. Nah, atau bahkan ke sini, atau bahkan meraih ini, ada caranya. Tinggal pilih. Ya, itu passion, dari passion yang tenaga, ilmu, kedudukan, ya, atau harta. Ada 4 nih. Tenaga, ilmu, kedudukan, harta. Sekarang kita sedang bicara harta di sini. Nah, bagaimana caranya? Ustaz, ada nggak petunjuk di Al-Quran? Aqsa. Al-Quran, Sunnah, Solution. Ada nggak petunjuk di Al-Quran, dalam hadis? Saya pengen jadi kaya. Saya pengen kaya banget Ustaz. Saya pengen kebangetan kayanya Ustaz. Boleh? Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Bagaimana cara meraihnya? Bisa kaya dan soleh. Wah. Kaya itu penting Ustaz sekarang. Sebab handsome itu sudah nggak penting. Yang penting handphone bagi sebagian orang. Nah, tapi tidak berguna semua itu kalau tidak soleh. Nah, seperti apa caranya untuk meraih itu semua, sehingga dengan itu kita bisa menepikan segala hal-hal yang bisa menutup diri kita jauh dari Allah. Kita sekarang sobek tuh sekatnya, buang jauh-jauh, tanpa merubah passion kita tetap di situ, tapi menjadi lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya seperti apa? Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Disabar ya, masih ingat nih, ini bahasan kita nanti nih, kaya plus soleh, masih di kajian Aqsa di Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Dan ini baru satu bagian ya. Kalau ngaji tafsir ya harus begini, harus sabar. Nah, 1, 2, 3 ya. Kalau mau makna umum aja sih mudah. Mungkin di kajian lain ada yang menyampaikan yang umum-umum. Tapi kita harus sabar supaya mengerti. Oh, ini tahapannya begini, solusinya begini. Kalau Anda baca tafsir yang biasa itu hanya akan diterangkan. Ya ini ada orang kafir yang susah diingatkan begini, ini begini, sudah selesai. Tapi kan jarang membahas apa yang menyebabkan jadi begini. Solusinya apa? Berubahnya seperti apa? Ini kita akan turunkan. Kalau sudah paham dasarnya, ini paham, pindah ke tahta. Tetap paham, nanti pindah lagi ke ilmu dan seterusnya. Kalau sudah beres semua, kita baca nanti dari tinjauan para ulamanya dan seterusnya. Sehingga wawasan kita bisa jadi lebih luas. Kurang lebih teman-teman sekalian, itu yang kita uraikan. Pekannya akan datang, kita akan coba sambungkan. Mudah-mudahan masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon saya didoakan supaya istiqamah dalam kebaikan, dihilangkan sifat ria, ya, dihilangkan hal-hal yang kurang baik, dan yang paling diharapkan Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga besar, ayah, ibunda, keluarga, dan tentunya saya juga berdoa untuk Anda semuanya. Tadi saya lihat di jeda itu ada teman-teman dari tim menyampaikan, ada yang mohon doa ya untuk yang lulus kuliah, belajar, ya bermohonlah pada Allah. Kami mendoakan jangan sekedar minta lulus tapi minta berkah juga ilmunya ya untuk semuanya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, untuk program STUAH sekarang kita sudah masuki pada tahap-tahap krusial, kurang lebih tinggal 10 hari lagi berakhir di bulan ini, di penanggalan Masehi di Agustus. Kita akan masuk nanti di awal bulan September, masih dalam suasana Al-Muharram menuju bulan Safar. Kita akan mulai pembukaan untuk sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Saya sudah pernah tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita sudah menyiapkan tim khusus, bahkan juga tempatnya khusus, ya tempatnya spesial, dipantau, terkoneksikan 24 jam, musyrifah juga siap, dan nanti setiap bulan akan ada juga insya Allah kajian dengan saya dan beberapa masyayikh yang lain. Beberapa dari luar negeri juga sudah ada yang mengontak ingin membimbing langsung, baik mungkin nanti ada matan-matan tertentu, baik jazariyah ataupun yang lain, ada tajwid, ada tahsin, ada beberapa yang lain, nanti kita akan koneksikan.
Dari situ mudah-mudahan Allah berkahi. Jadi setiap bulan kita akan ketemu. 10 hari ini yang terakhir batasnya, dan saya sudah dapat info tidak apa-apa ya, walaupun ini kuota sebetulnya sudah terpenuhi untuk yang pertama 5.000 pertama, tapi kita coba bukalah karena kita sudah sampaikan sampai ke akhir bulan Agustus ini, jadi kita tetap tampung dulu saja. Nanti setelah itu baru kemudian kita petakan di bagian angkatan yang keduanya supaya nanti berkesinambungan sambil berjalan juga. Dan doakan teman-teman sekalian, insya Allah kita mendapat masukan-masukan dari teman-teman dengan keinginan yang kuat. Saya sangat bersyukur kepada Allah, keinginannya sangat luar biasa, dia semangatnya juga luar biasa, dan doakan saya berusaha sebaik-baiknya. Jadi ada yang teman-teman belum mendapatkan ini karena ada keterbatasan, saya akan cari formulanya mungkin insya Allah bulan depan awal ya, setelah ini kuota selesai yang ini dan subsidinya udah masuk, nanti kita coba bebaskan ya. Ada yang saya sering katakan, kalau nanti Anda sangat misalnya memerlukan atau apa, datang aja ke kantor ya, ke kiai misalnya, disampaikan kondisinya bagaimana. Kalau ada stok insya Allah diberikan, karena saya instruksinya kalau ada keterbatasan berikan, kecuali kalau memang sedang dalam kondisi yang terbatas, stok belum ada kan, atau ada kekhususan tertentu, kita atur waktu. Jadi ini insya Allah di awal bulan depan aplikasi sudah mulai kita siapkan, yang jauh-jauh bisa menggunakan aplikasi. Nanti juga hari Senin khusus saya umumkan, selain yang paket ini nanti saya akan bebaskan, ada buku-buku saya itu nanti yang bisa diperoleh gratis ya. Saya sering katakan, saya insya Allah akan berusaha betul maksimal untuk bisa berkhidmat secara lebih baik, dan minta didoakan saja. Nanti hari Senin saya akan sampaikan, lagi ditata dulu supaya tidak semrawut ya, tertata dengan baik. Hari Senin kami umumkan aksesnya lewat mana. Nanti ada buku-buku yang termasuk, nanti ada yang metode taysir ya, ada murajaah, ada paket tuh, ada mushaf yang dulu 30 juz, ada yang 10 juz, nanti kita paketin. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi kita, dipantau aja, nanti kita umumkan cuma dalam sepekan sampai akhir pekan, dari Senin sampai berakhir itu. Untuk Al-Muharram kita sebut paket Merdeka dan Tahun Baru Islam, jadi nanti digratiskan tuh semuanya ya. Nah, sedangkan yang ini nanti menunggu ya ke awal bulan depan, nanti kita selesaikan dulu yang ini. Begitu selesai, insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa digratiskan bagi teman-teman yang belum dapat, sepanjang stoknya nanti belum masih tersedia. Itu yang bisa saya lakukan ya, sepanjang itu yang bisa saya lakukan, dan mudah-mudahan Allah ridha dengan itu semua. Itu yang paling penting. Teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, dan selamat juga mengisi liburan yang cukup panjang ya, dari Kamis tadi, Jumat, Sabtu sampai ke Ahad, tentunya untuk menjadi lebih baik ya, meningkatkan ibadah, bercengkrama dengan keluarga, mengisi aktivitas dengan lebih baik, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semuanya, saling meningkatkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah, wa fahimna ma ta'allamna bih. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna ya Allah min ahibba'i rasulikal mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.